Pria kaya mengeluarkan segepok uang, langsung melemparkannya ke muka wanita, lalu suruh dia melayaninya. Sebotol anggur jatuh tepat di depan matanya, tapi wanita gak marah sama sekali. Ia tertawa, terhuyung berdiri dan membukanya. Lalu minum semuanya. Tak berapa lama, ia mabuk. Pria kaya mengambil kesempatan itu untuk mendekat dan melecehkannya. Wanita itu marah tapi tidak berani lakukan apapun. Ia harus mencari alasan untuk naik panggung dan menari. Tak disangka, kakak iparnya tiba-tiba muncul. Mau anterin ia pulang. Melihat adik iparnya tidak waspada, mulai ngomong-ngomong kosong lagi. Pria itu tahu pasti bahwa dia telah disakiti oleh orang lain. Segera gunakan kekuatan internal, dorong keluar racun di tubuhnya. Wanita segera sadar. Ia merasa bingung, nggak tahu kenapa ia kesini. Setelah itu, pria langsung bawa adik iparnya pulang. Tak disangka, ia dicegah oleh putra kaya. Ia ngomong inilah wilayahnya. Jika ia nggak boleh, beraninya kamu seenaknya membawanya pergi. Adik iparnya pun panik dan menyuruhnya jangan ikut campur. Pergi dulu. Putra kaya dan Dai Biao adalah orang kekuasaan dan kaya, bukan seseorang yang bisa mereka melawan. Tak disangka, setelah putra kaya mendengarnya, mengira mereka ketakutan. Lalu ludahkan ke dalam gelas anggur. Mengaduk rata lalu suruh pria itu meminumnya. Kalau nggak minum, ia akan mematah kakinya. Sejak aku berubah menjadi peri 100 tahun yang lalu, aku selalu mematuhi hukum dunia peri, nggak pakai sihir. Khususnya bagi manusia. Jadi aku mau menasihatimu, hidup ini tidak mudah. Jangan marahi kekuatan naga. Begitu pria itu ngomong, dia diejek. Mereka bilang dia sia-sia namun dia berani berpura-pura menjadi bangsawan di sini. Putra kaya, bahkan berani menantang pria. Tapi pria tanpa bilang apapun. Dia mengambil sebotol anggur di atas meja, lalu memukul putra kaya. Putra kaya dengan marah memanggil juniornya memukulnya. Hasilnya, semuanya dipukuli oleh pria. Hal ini bikin wanita terkejut. Tak disangka, kakak iparnya yang seorang buruh, tapi memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat. Saat ini, kaki putra kaya itu patah. Ia berusaha berjuang. Katanya bosnya adalah Dai Biao. Ialah bawahan Chen Jianglong, pemimpin di Jiangzhou. Jika berani memukulnya, pasti harus mati. Tak disangka, pria nggak peduli. Bahkan membantunya mematahkan kaki lainnya. Nggak cuma Dai Biao, bahkan pemimpin di Jiangzhou muncul. Juga harus memanggilnya kakak. Kau sombong gitu loh. Di seluruh Jiangzhou, siapa yang berani memukul Dai Biao dan bawahannya? Kakak. Si buruh ini, dia tidak hanya melukai semua junior, dia juga menghina Tuan Chen Jianglong. Hari ini, jangan memaafkannya, Kak. Bocah, itulah kamu. Kamu berani menghina Tuan Long, Chen Jianglong di Sihai. Kau berani langsung memanggil namanya. Kekuatan keluarga Hai mengguncang Sang Jiang. Kekuatan seluruh Jiuzhou, mereka berkuasa tinggi. Di Jiangzhou ada peraturan tidak tertulis. Pelanggar hukum raja, masih bisa hidup, menyinggung Tuan Hai, pasti harus mati. Tak hanya langsung memanggil namanya, tapi juga aku memukulnya. Ia cuman bisa diam-diam menahan. Kak, diamlah. Jika menyinggung Chen Jianglong, keluarga Su kita gak bisa menahan. Kamu memang gak mau hidup, kan? Bawahan di mana? Cepatlah patah kaki ia. Ikuti aturan Tuan Hai. Melihat pria keras kepala dan gak patuh, pria gak mau ngomong apapun. Hubungi langsung Chen Jianglong di Sihai. Katakan padanya untuk segera pergi ke Bar Hongyu dalam waktu 5 menit. Jika terlambat, jadi, seluruh keluarga Hai akan dihancur. Setelah Chen Jianglong mendengarnya, ia takut sampai hampir jatuh ke tanah. Ia buru-buru atur agar bawahannya pergi ke Bar Hongyu. Tapi pada saat ini, Dai Biao dan lainnya tidak tahu apa-apa, masih mengeluarkan suara-suara gila. Mengatakan menunggu 5 menit akan membunuh pria itu. Mereka tidak tahu bahwa 2 menit ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Dai Biao, kau berani? Tuan Hai. Waduh. Chen Jianglong udah tiba. Kali ini kakak ipar pasti akan dibunuh. Oh, itu hal kecil. Kok Tuan harus langsung ke sini? Tuan, ada pria sombong. Dia menyinggung Tuan. Kami berniat memukulnya. Banjingan. Tuan, saya Hai Long, tunangan kakak Yi Huang. Sekarang saya baru tahu. Memang tertarik. Chen Jianglong. Tuan Hai, Tuan benar-benar sangat keren. Hai Long, aku memerintahkanmu untuk menjaga daerah Jiangzhou, gubernur dari 7 distrik di wilayah selatan. Kok di sini ada banyak orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang lain? Pakai ini caramu menyelesaikan masalah untukku? Zun Zu, itu karena saya belum mengelola mereka.
Karena kamu orang setia, ku cuman memaafkan kali ini. Jika ada lain kali, pasti akan dihukum. Orang-orang yang tidak berguna ini, selesaikan sendiri. Terima kasih Tuan. Bawahan di mana? Anterin orang-orang sombong ini ke tempat lain. Perlakukan sesuai hukum. Sebentar, Hailong, setelah menangani orang-orang yang tidak berguna ini, pria langsung tanya, apa yang dilakukan terhadap apa yang dia perintah sebelumnya? Hailong dengan cepat balas semuanya sudah selesai. Ternyata tidak lama kemudian, itu adalah ulang tahun pernikahan pria dan istrinya. Ia minta Hailong bersiap, kontrak komersial bernilai miliaran untuk istrinya. Sekaligus, 7 keluarga bangsawan di Jiangnan juga akan mendeklarasikannya kerjasama dengan keluarga istrinya. Sekarang cuma satu katakan dari pria itu, seluruh keluarga Su bisa menjadi keluarga bangsawan paling terkenal di Jiangnan. 2 tahun yang lalu, saya gagal mengatasi kesengsaraan. Untungnya, Su Fanding udah bantuku untuk membalas budi. Aku ke rumah keluarga Su, diam-diam mendukungnya. Tujuan utamanya adalah untuk hari ini, Hailong menyiapkan pesta besar, mengundang kelas atas di Jiangzhou. Besok, saya pribadi akan mengangkat idola saya ke tahta Ratu Jiangzhou. Buat ia menjadi wanita yang mulia. Siap Tuan. Si adik ipar menyaksikan semuanya. Ia merasa kaget. Ternyata adalah menantu petani yang selalu dibenci keluarganya. Adalah pria berkuasa. Bahkan Chen Jianglong yang terkenal juga bawahannya. Ketika adik iparnya pulih semangatnya, dia langsung menyadari. Dalam 2 tahun terakhir, perusahaan keluarganya berkembang dengan sangat lancar. Ternyata kakak iparnya selalu melindungi dan mendukungnya. Si adik ipar berbisik, lebih baik kalau ku bisa menikah dengan kakak iparku. Lagi pula, kakakku perilaku hal yang kurang bagus bagi suaminya. Begitu pemikiran ini muncul, si adik ipar langsung ngomong tentang masalah kakaknya berselingkuh. Waduh, kok kamu nggak tahu apapun? Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Istrimu sudah lama berselingkuh. Apa? Aku tahu kamu tidak bisa menerima ini. Jadi sejak awal ketika saya tahu, aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu. Kakakku memang berlebihan. Ia sedang di mana? Hotel De Hua. Dengan Chen Piwu. Oh alah kakak iparku. Fending dan Mas Chen benar-benar pasangan yang berbakat. Mereka dilahirkan untuk satu sama lain. Ku mengusulkan untuk membiarkan mereka minum anggur bersama. Gimana? Kami mau lihat. Iya benar. Ayo minum. Baiklah, seperti yang diharapkan kalian. Ini juga merupakan kehormatan bagiku. Cheer, cheer. Tolong sadar. Ayo minum. Su Fending. Zhu Feng, ayo silakan duduk. Pesta ini bernilai beberapa ratus juta. Sekalipun kamu bekerja keras, tetap tidak punya cukup uang untuk makan. Kok kalian kesini, Kak? Seharusnya aku tidak datang. Kan, aku telah merusak perbuatan baikmu, bukan? Apakah aku sudah merusak suasana kalian? Zhu Feng, jika ada yang tidak beres, jangan bikinku malu. Kok kamu malu? Su Fengding, tadi kamu ngomong bekerja lembur. Kamu sedang sibuk kerja. Ini adalah pekerjaanmu, kan? Itulah tengah malam tapi belum pulang. Kamu bersulang di sini dengan pria lain. Aku adalah orang merasa malu. Zhu Feng, gila, kan? Aku berbohong padamu. Saya bekerja keras setiap hari. Capek banget. Aku tidak mau setelah bekerja harus menyanjungmu. Jadi semuanya kesalahanku, kan? Harus menyanjungmu. Jadi semuanya kesalahanku, kan? Tentu saja itu salahmu. Selama 2 tahun pernikahan ini, kamu tidak punya apapun bagus. Gak bisa lakukan apapun. Setiap hari kamu hanya tahu melakukan pekerjaan sementara. Hidup denganmu gak ada masa depan. Ku merasa bosan. Kak, jangan ngomong gitu loh. Diamlah. Aku gak bisa lakukan apapun. Kan? Ku tidak punya apapun yang bagus. Su Fanding, tahukah kamu? Semua yang kamu punya, kemuliaan keluarga Su saat ini, itu semua karena aku. Aku menciptakannya sedikit demi sedikit. Itu semua tidak masuk akal. Kemegahan keluarga Su saat ini berkat usahaku yang tak kenal lelah selama 2 tahun terakhir. Berkat dukungan dari Mas Su. Dan apa hubungannya denganmu, Zhu Feng? Silakan tanda tangan di sini. Sejak kini, aku dan keluargaku, itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu lagi.
Su Fanding, ternyata inilah tujuanmu, kan? Kamu sudah lama menunggu hari ini, bukan? Kamu gak mau menunggu lagi, mau mengusirku? Kan, aku memberimu kesempatan. Setiap kali ku mengatakan pada diri sendiri untuk bersikap toleran, ku harus bermurah hati. Tapi apa yang bisa ku dapatkan sebagai imbalannya? Ku cuman kecewa hari demi hari, sampai hari ini. Tindakanmu membuatku tak tertahankan, sangat kecewa. Juga membuatku memutuskan untuk menceraikannya. Ketika seekor burung melebarkan sayapnya dan terbang sejauh 9.000 mil, juga tidak mungkin untuk melihat Gunung Everest dari permukaan tanah. Kamu dan Fanding memang gak cocok. Kok masih hidup bersama, kamu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika aku ingin terbang tinggi, padahal langit berwarna biru dan cahaya bulan bersinar terang, juga tidak bisa menggoyahkan keinginanku. Su Fanding, aku hanya bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Maukah menceraikanku, kan? Chen Sao benar. Kamu membenciku karena kita tidak lagi berada di kelas yang sama. Takdir telah berakhir. Jangan coba untuk bertahan. 10 juta ini. Anggap saja itu kompensasiku untukmu selama ini. Hanya pembantu biasa. Membersihkan rumah. Udah menghasilkan 10 juta. Zhu Feng, kamu benar-benar beruntung. Setelah perceraian, jika kamu menemui kesulitan, aku masih bisa bantu. Nggak usah. Sejak kini, Zhu Feng dan Su Fanding akan bercerai. Tidak relevan lagi. Kakak ipar, Su Fanding, berpandangan pendek, berpikiran sempit, tidak mampu mengenali orang yang benar-benar mencintaimu. Kamu pasti akan menyesal. Saat ini, langit dan bumi menjadi saksi. Aku Su Fanding, aku Zhu Feng. Hari ini, kami bersumpah akan hidup bersama selamanya. Apakah matamu buta? Mobil Porsche baru bernilai lebih dari 3 juta dolar. Bisakah kerusakan dikompensasi? Lain kali keluar. Harus hati-hati, orang miskin kayakmu. Sekalipun kamu membawa batu bata sepanjang hidup, tidak bisa membeli pelek mobil saya. Cian di Hundian, memberi hormat kepada Tuan. Memberi hormat kepada Tuan. Tuan bersembunyi selama bertahun-tahun. Pemimpin di Daihe, lindungi perbatasan 4 arah. Kalian tidak melakukan tanggung jawab. Ke Jiangzhou untuk ngapain? Tuan, wanita tertua dari keluarga San di Jiangzhou, Chen Qingmei, menerobos seni bela diri yang mengikat, melawan ranah Master Sekte. Menurut aturan di Hunbong, harus ditahbiskan dan dinobatkan, dihormati. Tapi Tuan di Jiangzhou, upacara penobatan ini, keluarga Chen berada di Jiangzhou. Baiklah, pengumuman di seluruh dunia. Pesta penyambutan berlangsung seperti biasa. Biar Chen Qingmei kembali ke Jiangzhou, saya akan menahbiskan dan memahkotainya pada pesta itu. Su Fanding, keluarga Chen, aku akan buat kalian menyadari, Zhu Feng adalah bangsawan yang paling mulia. Diumumkan di seluruh dunia. Pemimpin di Hunbong udah kembali. Siap. Tuan muda Chen benar-benar mulia. Ini adalah undangan kepada para bangsawan dari setengah dari 7 distrik wilayah Jiangnan. Keluarga kita, keluarga Su akhirnya terkenal, menjadi keluarga bangsawan. Mereka bahkan tidak sebaik kakak ipar. Sial. Hari bahagia yang luar biasa ini. Mengapa kamu kesal gitu loh? Selamat Nona memenangkan pesanan miliaran dolar. Nona So benar-benar bijaksana. Perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Hahaha. Pesta penyambutan ini disiapkan untuknya. Besok, keluarga Su akan bergabung dengan 5 keluarga bangsawan di Jiangnan, menjadi pusat semua perhatian. Sangat berharga, Nona So. Bukan itu bukan urusan pemilik rumah setelah membuka pintu. Gak usah harus gitu. Kalian semua adalah senior. Tolong terus peduli. Tolong beri saya banyak nasihat. Kakak ipar. Kak ipar udah datang. Jangan panggil gitu. Nggak usah harus gitu. Ku nggak peduli. Bagaimanapun, di hatiku, kamu akan selamanya kakak iparku. Nona Su. Iya. Mantan suamiku. Oh gitu. Ternyata, orang ini adalah menantu terkenal dari keluarga Su. Wah kakak.
Orang lemah ini sungguh tidak masuk akal. Kau sudah bercerai, tapi masih ke sini. Hari ini adalah hari penting bagi keluarga Su kita. Kita tidak bisa membiarkan pengecut ini kehilangan muka. Usir dia pergi. Nona Su, jika perlu aku bantu. Bilang aja, jangan malu. Makasih Tuan Lin. Ku bisa mengatasinya sendiri. Tempat ini bukanlah tempat yang harus dikunjungi Zhu Feng. Tolong pergi. Dunia besar. Jika ingin tinggal, tinggallah. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Apa hakmu menyuruhku pergi? Ah, itu karena kakak ipar di sini jadi kami tidak pergi. Sial, diamlah. Cepatlah usir dia keluar. Zhu Feng, malam kemarin kamu ngomong ingin memutuskan hubungan dengan kami. Gak terkait apapun. Kau sekarang mengganggu kami? Apakah kamu iri karena keluarga kami menjadi keluarga bangsawan? Kamu gak puas? Sengaja menimbulkan masalah bagi kami. Ku belum pernah pikir gitu. Aku datang ke sini atas undangan orang lain. Zhu Feng, kok kamu berbohong nih? Lihatlah. Di sini banyak tamu. Siapa yang bukan orang terkenal Jiangzhou? Tak hanya kaya tapi juga mulia. Mereka adalah jabatan kekuasaan. Gimana kamu? Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi teman mereka? Kok kamu bisa diundang? Ya benar. Semua orang di sini tidak memenuhi syarat untuk menjadi temanku. Seluruh Jiangzhou. Meskipun jabatan di ibu kota, orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi teman saya dapat dihitung dengan jari satu tangan. Kamu memang gila, Zhu Feng. Aku tahu, perceraian sangat melukai harga dirinya. Ku nggak peduli kamu mau apa. Bagaimanapun, tempat ini tidak menyambutmu. Silakan keluar. Tadi ku udah ngomong, ku diundang ke sini. Kamu tidak punya hak untuk menyuruh saya pergi. Nona Su, orang kaya kia, kenapa kamu masih bersikap sopan padanya? Wah, tahukah kamu? Pesta penyambutan ini diselenggarakan oleh Nona Su. Dia adalah pemilik pesta. Dia memiliki kualifikasi dan kekuatan yang cukup untuk mengusirmu. Sebaiknya, kamu harus meninggalkan. Jika masih keras kepala, jangan salahkanku menghinamu. Mau apa sih? Memang lelucon. Kamu ngomong apa, kakak ipar? Dia berasal dari keluarga Li di Jiangzhou. Tolong pergi dulu. Yuk pergi. Udah terlambat. Keluarga Li saya di Jiangzhou mendominasi perbatasan wilayah selatan. Sangat terkenal. Siapapun juga tahu. Dan sekarang bocah ini bilang kami tidak layak dengannya. Baiklah. Hari ini aku akan mengajarimu. Bawahan di mana? Kok gak pergi? Membuat keributan kayak gini. Udah puas, kan? Keluarga Li di Jiangzhou. Mungkin kamu merasa keluargamu berkuasa, tapi bagiku, cuman biasa aja. Jangan omong kosong. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi. Berani menghina keluarga Li saya. Mau mati, kan? Bawahan di mana? Tangkaplah pria sombong dan cuek ini. Siapa berani ikut campur? Bunuhlah. Beraninya kamu menerobos ke dalam pesta dengan cara yang kurang ajar? Tahukah dosamu? Goblok, tahukah kamu siapa dia?